Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Ibu Pinky Hidayati, SPSI, MPSI. Yang saya hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi SMA dan PKPLK, Kepala Seksi SMK, Koordinator Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Dr. Andes Supai, MPD, beserta seluruh rekan pengawas SMA, SMK, dan PKPLK. Yang berbahagia, seluruh Bapak Ibu, Kepala SMA, SMK, dan PKPLK, negeri dan swasta, beserta tim manajemen yang mewakili. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya untuk kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar berkarya sesi 1 yang dilaksanakan oleh Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Senang sekali saya Nini Rohmatin yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini sekaligus memberikan sebuah program baru dari MKPS Mojokerto yaitu webinar berkarya. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di webinar berkarya. Untuk tema yang akan kita bahas hari ini adalah kelola data PBD sekolah lebih cerdas dan terstruktur dengan aplikasi Satu Padu atau Sistem Analisis Terpadu Penguatan dan Pengawalan Mutu Pendidikan. Satu Padu adalah platform yang terintegrasi untuk menganalisis rapot pendidikan, perencanaan program kerja, dan monitoring pengawas di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara webinar berkarya pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Koordinator Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Sambutan yang kedua adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Yang kelima, penyampaian materi oleh pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, yaitu Bapak Muhammad Khairon Eskom MT. Yang keenam adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketujuh, menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Yang kedelapan, sesi foto bersama dan pengisian link presensi. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara, demi kenyamanan bersama, mohon pastikan mikrofon Bapak Ibu dalam keadaan silent atau mute. Jika nanti ada pertanyaan selama materi berlangsung, silakan Bapak Ibu peserta menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan asal sekolah, atau bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mohon nanti dijawab cakep ya. Naik Ya, perahu menuju pulau. cakep. Jangan lupa membeli jambu. Cakep. Mari kita sukseskan sosialisasi Satu Padu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara webinar berkarya pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud nasionalisme dan cinta kepada tanah air, selanjutnya kita akan mendengar bersama lantunan lagu Indonesia Raya. Peserta webinar dipersilahkan untuk duduk dengan tenang, hikmat, dan sikap sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik Sasmita Abdi MM, selaku pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kepada Bapak Taufik, waktu dan layar kami persilakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama. Acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan agama Islam, dan untuk yang beragama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wajhi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat bersehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, berkatilah ini sebagai majelis ilmu yang membawa berkah, manfaat, dan menambah wawasan bagi kami semua yang hadir. Lancarkanlah jalannya acara dari awal hingga akhir, serta berilah kemudahan bagi narasumber kami dalam menyampaikan ilmunya. Ya Allah, ya Robbi, anugerahkanlah kepada kami kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kemudahan jaringan dan kelancaran teknologi selama berlangsungnya acara, sehingga setiap pesan dan materi dapat kami terima dengan jelas. Ya Allah, ya Robbi, yang maha mempersatukan,
Satukanlah hati kami, padukanlah langkah dan kerjasama kami selama mengikuti webinar ini. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan semangat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan mutu lembaga sekolah kami khususnya dan Capdin Mojokerto Raya pada umumnya. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, serta para guru dan pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab Amin. lana min azwajina wa Amin. dzurriyyatina qurrata ayun Amin. waj'alna muttaqina imama. Amin. Rabbana taqabbal minna Amin. innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik untuk pembacaan doa. Memasuki agenda pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Supai MPD selaku Koordinator Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kepada Bapak Supai, waktu dan layar kami persilahkan. Tes, suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bagus, Bapak. Sampun. Bisa. Bisa. Siap, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bu Pinky Hidayati SPSI MPSI, Bapak Kasih SMA, Bapak Kasih SMK, PKPLK, serta Bapak Kasubag TU, dan yang sangat kami hormati pula Bapak Ibu Kepala SMK, SMA, PKPLK baik negeri maupun swasta, dan yang juga sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu AK dan tim manajemen dari masing-masing SMA, SMK, PKLK baik negeri maupun swasta di wilayah pendidikan Kabupaten dan Kota Mojokerto. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, meskipun secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. teladan terbaik bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelaksanaan webinar kali ini sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan di tahun sebelumnya, yaitu pada waktu itu kita terkait dengan guru wali, dan mudah-mudahan ada implementasi dari kegiatan di awal dulu ya. Dan untuk hari ini Bapak Ibu kita mengadakan lagi terkait dengan webinar berkarya. Ini merupakan salah satu program ya dari komunitas belajar kami sebagai pengawas yang masuk di dalam Kombel MKPS Mojokerto Raya. Harapannya di sekolah binaan kita semuanya, di sekolah Bapak Ibu juga terbentuk ya komunitas-komunitas belajar
dan harapannya itu bisa segera didaftarkan di Sindara, Bapak Ibu ya. Ini di MKP juga sudah kita daftarkan di Sindara dan mudah-mudahan nanti ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya ya yang ada di sekolah masing-masing. Komunitas belajar sudah terbentuk, segera didaftarkan di Sindara. Eh, Berkarya ini adalah dari yang pertama waktu itu kita mencoba untuk berkolaborasi ya kreatif dan berkontribusi untuk eh, mutu pendidikan yang nyata gitu ya. Jadi harapannya kita bisa berkolaborasi bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya sebagai kepala sekolah maupun tim manajemen yang ada di sekolah masing-masing. Kita namakan berkarya karena kita mengingatkan Bapak Ibu ya bahwa jabatan kita ini bukan sebuah kursi, tapi ini sebuah amanah. Dan seamanah itu harus ada karya yang kita hasilkan untuk peningkatan kualitas di pendidikan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, dalam arti berkarya ini kalau kita bedah per hurufnya, yang pertama B itu berorientasi data ya Bapak Ibu ya. Artinya bahwa kita bekerja ini ada data yang kita jadikan kompas kita. Dan yang sekarang kita miliki di sekolah kita itu adalah terkait dengan rapot pendidikan. Ya. Itu salah satu data yang harus kita pakai sebagai perencanaan berbasis data. Kalau kita merencanakan tanpa ada data yang mendukung, kita tidak akan tahu kemana arah kita. Ya. Jangan sampai sekolah kita ini hanya bisa melaku-melaku nih ya. Tapi harus punya arah yang jelas ke depannya itu harus seperti apa sekolah kita ini. Karena itu perlu ada data yang kita jadikan orientasi kita. Itu yang di B ya, berorientasi data. Yang kemudian E-nya adalah efektif dan efisien. Penggunaan dana ya, terutama dana BOS, meskipun di sekolah juga mungkin ada dana yang lain selain dana BOS, itu mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit dana namun dampaknya maksimal gitu ya. Dana minimum, dampaknya maksimum. Kita boleh efisien, boleh ngirit, tapi tidak pelit ya. Apalagi untuk buat murid-murid kita. Artinya apa yang kita lakukan memang untuk kebutuhan anak-anak kita. Kemudian R-nya adalah relasi dan sinergi. Bapak Ibu sekalian, sekolah hebat bukan hanya milik dari kepala sekolah atau waka ya, bukan solois ya. Kita tidak bisa sendirian untuk menjadi yang terbaik. Kita perlu ada tim yang kita bangun ya, ada sinergi, ada relasi. Tidak ada orang hebat ya, tidak ada Superman. Yang ada adalah super tim. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu menjalin relasi dan sinergi sehingga kita bisa satu frekuensi ya dalam kita mengembangkan sekolah kita. Berikutnya angkanya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi bisa dengan siapa saja, dengan semua stakeholder, bahkan juga dengan pengawas. Ya. Pengawas bukan hanya sebagai polisi sekolah ya, kita sebagai pendamping ya. Pengawas itu sebagai GPS-nya sekolah ya, yang nanti menunjukkan arah apabila ada kita yang harusnya sen kiri tapi belok kanan itu ya. Tapi kita nanti coba meluruskan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita adalah tim ya, kita bukan lawan. Kemudian A adalah akuntabel dan amanah ya. Jadi terkait dengan laporan-laporan kegiatan ya, setiap kegiatan itu memang harus ada laporan. Yang pertama adalah proposal dan harus ada laporannya Bapak Ibu ya. Jadi dua hal itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk akuntabel dan amanah kita. Termasuk kemudian laporan keuangan kita, laporan bos ya, kemudian laporan kegiatan. Semuanya adalah harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan transparan ya, sehingga sekolah-sekolah yang transparan ini akan dipercaya oleh wali murid kita. Kemudian responsif dan relevan ya. Kita perlu merespon setiap perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kita merespon kebutuhan anak-anak kita ya, yang sekarang masuk di Gen Alpha. Mungkin berbeda dengan generasi kita dulu.
Kita perlu merespon dengan keluhan-keluhan guru, kebutuhan guru. Sehingga pembelajaran yang akan diberikan akan lebih berkualitas dan lebih maksimal. Dan semua itu harus juga relevan dengan kebutuhan industri, ya, industri kita, industri pasangan kita. Mereka butuh apa? Kita siap untuk menyiapkan anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Y, berkarya. Y yang nomor sini, Y adalah yakin, ya, yakin bahwa apa yang kita lakukan nanti itu akan bermanfaat, ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau memang kita niatkan untuk anak-anak kita, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Dan yakinlah bahwa meskipun itu berbuat atau bermanfaat hanya buat untuk satu anak saja, apapun yang kita lakukan meskipun hanya bermanfaat buat satu anak, itu sudah menjadi pahala yang mengalir bagi kita. Satu pun anak kita itu adalah murid sejati kita yang juga harus kita berikan pelayanan. Kemudian yang terakhir, A-nya adalah adaptif dan berkelanjutan. Perubahan selalu terjadi, Bapak Ibu, ya. Kurikulum berubah. AI sudah masuk ke kurikulum kita. Kemudian banyak hal-hal yang berubah di pendidikan kita. Kita tidak boleh kaku, kita harus adaptif, tapi juga harus berkelanjutan. Program nggak boleh berhenti meskipun kepala sekolahnya sudah purna atau sudah pindah. Jadi kita membuat sesuatu yang berkelanjutan siapapun pemimpinnya. Harapannya Bapak Ibu, hari ini kita tidak hanya belajar teori, kita juga belajar membedah permasalahan kita. Terutama hari ini nanti kita coba belajar untuk membedah rapot pendidikan kita yang selama ini kita banyak dari kita mungkin yang belum betul-betul memahami, ya, rapor pendidikan kita. Izin melaporkan juga kepada Ibu Kepala Cabang Dinas terkait dengan rapor pendidikan. Beberapa dari indikator memang perlu ada peningkatan Ibu. Dan harapannya nanti dengan webinar ini sekolah akan lebih bisa memahami dan mengimplementasikan kekurangan itu menjadi sebuah program yang itu nanti akan bertujuan untuk peningkatan kualitas, ya, pendidikan kita. Dan izin melaporkan juga Ibu Kepala Cabang Dinas bahwa untuk pelaksanaan webinar kali ini kita tidak mengundang semua guru, kita hanya mengundang kepala sekolah dan tim manajemen dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kalau kita melihat jumlah SMA kita Kota itu ada 48 SMA baik negeri maupun swasta. Di kabupaten ada 38, di kota itu ada 10. Sedangkan untuk jumlah SMK itu Kotanya sejumlah 72, Ibu. Dan yang ada di kota 9, yang di kabupaten 63. Mudah-mudahan harapan kami bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim manajemen saat ini bisa untuk berkontribusi hadir pada webinar kali ini sehingga nanti bisa memperbaiki kinerja kita, kekurangan kita berdasarkan data yang ada di rapor pendidikan, termasuk pelaksanaan observasi baik kepala sekolah maupun guru yang ada di ruang GTK itu juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan kita yang nantinya juga akan dimunculkan, ya, di rapor pendidikan kita. Mungkin itu Ibu dan Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Harapannya nanti kita bisa secara kontinu melaksanakan webinar ini sehingga terutama terkait dengan hal-hal yang sekarang ini mungkin mendesak harus kita sampaikan dan sosialisasikan ke sekolah. Dan nanti harapannya Bapak Ibu pengawas bisa menindaklanjuti, ya, dari hasil webinar ini dengan melihat secara langsung bagaimana implementasi di sekolah binaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Surodinawan ke Magersari, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Supai. Semoga webinar berkarya hari ini menjadi salah satu transformasi peran strategis MKPS sebagai mitra sekolah yang inovatif dan adaptif untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto sekaligus pembukaan webinar berkarya secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Pinky Hidayati SPSI MPSI, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh struktural Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto Raya, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pak Supai selaku koordinator pengawas beserta seluruh pengawas SMA, SMK, dan SLB Cabin Mojokerto, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu tim manajemen sekolah yang pagi hari ini bisa hadir bersama di layar untuk ikut webinar yang luar biasa ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tadi Pak Pai sudah sangat panjang lebar sekali untuk menyampaikan makna webinar ini, juga harapan-harapannya. Saya sangat setuju sekali kemarin pada saat Pak Pai dan Bu Rini menyampaikan rencana untuk penyelenggara webinar, saya sangat mendukung karena semakin kita bekerja berdasarkan data, maka akan semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Permasalahannya, seringkali rapor mutu pendidikan ini hanya sekedar dilihat dan dijadikan acuan, oh kalau sudah hijau sudah. Padahal di balik itu semua ada angka-angka yang harus terus Bapak Ibu jaga dan juga diperhatikan supaya lembaga kita semakin baik nantinya. Nah, harapan saya hari ini betul-betul bisa menjadi hari ini bisa menjadi titik di mana kita semua berkomitmen. Kita betul-betul menggunakan rapor mutu pendidikan ini sebagai acuan kita dalam menentukan program ke depan. Jadi kemarin yang sudah mendapatkan rapor mutu pendidikan yang baik, gimana supaya makin lebih baik lagi. Yang masih ada rapor pendidikan yang harus ditingkatkan nilainya, bagaimana itu bisa ditingkatkan, ayo kolaborasi dengan pengawas, libatkan juga pengawas kegiatan-kegiatan apa saja yang dibutuhkan, sehingga nanti dalam penyusunan RKAS, dalam penyusunan program setahun ke depan, Bapak Ibu bisa mencapai target yang diinginkan dan diharapkan. Sebetulnya besar harapan saya ini tidak cuma bisa disampaikan kepada kepala sekolah dan tim manajemen, tapi juga bisa melibatkan komite juga yayasan bagi yang swasta. Mungkin nanti ini akan menjadi target kita berikutnya, yang mana harapan kita seluruh pengambil kebijakan yang ada di sekolah ini memahami bahwa ada rapor pendidikan yang bisa menjadi acuan dalam menentukan program. Bukan hanya bisa, tapi harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program. Nggak mungkin kita melaksanakan program, menyusun program hanya berdasarkan perkiraan. Data-datanya sudah ada. Informasi-informasinya juga sudah jelas. Dan itu semua bisa digunakan sebagai kekuatan. Dan itu adalah murni hasil penilaian dari lembaga kita sendiri. Jadi itu adalah potret, itu adalah cerminan, itu adalah kondisi dari lembaga kita di mata pemerintah pusat yang dilihat dari apa-apa yang kita hasilkan selama ini. Nah, jadi itu penting sekali. Saya berharap webinar hari ini banyak sekali yang bisa didapatkan. Silahkan Bapak Ibu saling berdiskusi, juga saling membantu untuk program-program apa yang sekiranya menarik dan sekiranya bisa mengangkat sekolah untuk menjadi lebih baik lagi, bisa saling dukung di forum ini. Jadi kita satu Mojokerto ini kita bukan hanya bersaing secara sehat, tapi kita juga mendukung satu sama lain
karena masing-masing ini insya Allah sudah ada apa, kalau saya bilang marketnya sudah ada masing-masing, sehingga kita juga tidak perlu khawatir keberadaan sekolah kita ini akan terancam oleh sekolah yang lain. Kita semuanya saling mendukung dan saling mensupport. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Pak Pai, Bu Nini, semua Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mohon izin, selamat melanjutkan webinar. Semoga webinar ini terus berdampak dan bermanfaat dan menghasilkan poin-poin yang jelas yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu komite dan juga untuk yang swasta, ditambah lagi juga dengan yayasan, sehingga program sekolah panjenengan ke depannya, sekolah kita semuanya ke depannya ini akan semakin berdampak dan menjawab kebutuhan-kebutuhan dari rapor mutu pendidikan yang kita dapatkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar perencanaan berbasis data pada hari ini mari kita mulai dan kita laksanakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pohon padi tertata, rapi tertata, Cakep. Cakep. tumbuh subur di tanah yang rata. Cakep. Mari Cakep. melangkah berbasis data agar program tepat Cakep. dan berdampak nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Waalaikumsalam kepada Ibu warahmatullahi Kacap wabarakatuh. atas sambutan, peresmian pembukaan webinar, dan arahan yang diberikan. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita pada acara inti webinar berkarya. Materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Khairon Eskom MT selaku pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Beliau akan menyampaikan materi mengenai kelola data PBD sekolah lebih cerdas dan struktur dengan aplikasi Satu Padu atau Sistem Analisis Terpadu Penguatan dan Pengawalan Mutu Pendidikan. Kepada Bapak narasumber, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Ibu Pinky Dayati, SPSI, MPSI, yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi SMA dan PKPLK, Kepala Seksi SMK, Koordinator Pengawas Cabang Dinas Pendidikan, beserta seluruh pengawas, rekan pengawas, kemudian Bapak Ibu Kepala SMK, SMA, dan PKPLK, negeri maupun swasta, beserta tim manajemen. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita bisa sharing ilmu ya, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini pengawas memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai apa ya, biasanya yang ditakuti Bapak Ibu gitu ya, kita hanya ingin berbagi ilmu saja. Bagaimana sekolah kita nantinya menjadi lebih baik gitu Bapak Ibu. Jadi perkenankan saya untuk share slide ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah Sudah, Bapak. Pak Khairon. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi platform digital Satu Padu ya, namanya Bapak Ibu. Mungkin kemarin pengawas sudah mengirimkan link ya untuk mengisi Satu Padu. Beberapa tim manajemen di sekolah mungkin sudah mencoba menggunakan Satu Padu gitu ya. Jadi Satu Padu itu adalah sistem analisis terpadu penguatan dan pengawalan mutu pendidikan Bapak Ibu. Nanti fungsinya adalah membantu Bapak Ibu untuk membuat RKT, kemudian bikin RKS, kemudian juga membantu pengawas untuk memonitoring setiap program kegiatan yang panjenengan laksanakan di sekolah masing-masing gitu. Dan ujungnya adalah membantu cabang dinas untuk melihat bagaimana kondisi pendidikan secara umum yang ada di Kota Mojokerto, Kota dan Kabupaten Mojokerto maksud saya. Jadi nanti cabang dinas bisa melihat kondisi pendidikan secara umum di
Mojokerto Raya itu seperti apa, ujungnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau panjenengan lihat atau pernah membuka rapot pendidikan ya, file Excel-nya itu paling depan itu pasti ada semacam grafik gitu atau semacam siklus gitu ya. Jadi peran pengawas di sini adalah menjadi pendamping dan fasilitator untuk pelaksanaan siklus tersebut gitu ya. Yang pertama, sekolah-sekolah pasti nantinya melakukan identifikasi. Jadi mengumpulkan data, kemudian memaknai data, kondisi satuan pendidikan seperti apa. Gitu. Kemudian nanti juga melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, tetapkan perbaikannya seperti apa, kayak gitu. Gitu. Kemudian nanti setelah melakukan refleksi, ada yang ketiga itu adalah benahi. Jadi merencanakan upaya perbaikan terhadap kondisi yang sudah kita refleksi. Setelah merencanakan upaya itu, kemudian nanti yang terakhir adalah benahi, Bapak Ibu. Jadi implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Bapak Ibu kalau pernah download rapor pendidikan, file Excel-nya itu kan susah dibaca ya Bapak Ibu. Ini yang bikin kita malas, kadang malas untuk membuat rencana kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, nanti dengan satu padu itu kita berusaha ya, pengawas berusaha untuk bagaimana itu bisa dianalisa dan dibaca dengan mudah. Jadi intinya itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kok rapot pendidikan itu lebih sering di-download kemudian berakhir di folder unduhan ya. Jadi tidak pernah dibaca, tidak pernah dianalisa karena ya itu tadi pertama itu ratusan indikatornya. Jadi kita mau buka file Excel aja udah males gitu. Jadi satu file PPD itu berisi puluhan dimensi, ratusan indikator yang sulit dibaca secara cepat dan manual kayak gitu. Saya sendiri sebagai pengawas kalau melihat rapot pendidikan sekolah-sekolah saya yang dalam bentuk Excel kayak gitu ya agak rasa-rasan gitu karena saking panjangnya indikator-indikatornya. Kemudian nggak bisa dibaca secara cepat dan harus manual satu persatu dilihat gitu, kadang kelewat kayak gitu. Apalagi kalau sekolah binaannya banyak, itu udah mulai eh, malas untuk membacanya kayak gitu. Kemudian waktunya yang terbatas, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah dan pengawas itu harus menganalisis banyak satuan pendidikan. Kemudian waktunya juga sangat terbatas. Jadi waktunya tidak hanya untuk menganalisis rapot pendidikan, tapi digunakan untuk aktivitas lain. Dan yang terakhir adalah eh, rapot pendidikan yang ada itu tidak terhubung ya, tidak terconnecting dengan pengawas kayak gitu. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat rapot pendidikan di satuan pendidikan itu kita mesti minta-minta gitu. Tolong kirimkan eh, posternya, kemudian tolong kirimkan file Excel-nya kayak gitu. Dan pengawas tidak bisa secara langsung mengakses rapot pendidikan panjenengan semua dan ini sangat menyulitkan pengawas. Selanjutnya pengawas juga tidak bisa memantau, melihat apakah rekomendasi dari rapot pendidikan itu juga sudah dilaksanakan dengan baik di sekolah dan ini menjadikan rapot pendidikan itu seperti tidak berguna gitu untuk mengambil sebuah keputusan, tidak bisa dimonitor, tidak bisa dievaluasi oleh pengawas dan itu menjadi weakness ya, jadi kelemahan kita semua. Kayak aplikasi ini dirancang berdasarkan itu semua Bapak Ibu. Jadi ada keluhan dari pengawas ketika melakukan monitoring. Sekolah itu ketika menyusun program itu sebagian besar, tidak semuanya, itu tidak berbasis pada PPD. Jadi namanya program suka-suka. Jadi lagi pengen bikin apa, ya bikin apa kayak gitu. Nah, kita coba mengatasi itu. Jadi di Mojokerto Raya kita berharap bahwa sekolah-sekolah nanti itu kita bisa pantau bahwa setiap program yang dibuat, setiap kegiatan yang dibuat sekolah adalah panduannya adalah PPD itu. Meskipun PPD tidak menggambarkan keseluruhan ya, PPD hanya sebagian saja, tapi ini adalah prioritas pemerintah. Ada indikator-indikator yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah itu. Jadi yang kita ambil itu. Selanjutnya adalah apa itu satu padu tadi sempat saya pintas, saya bahas pintas, kemudian juga sudah dicoba oleh Bapak Ibu ya.
beberapa sekolah mungkin sudah mencoba. Kalau saya lihat di dashboardnya Satu Padu itu sudah 150 sekolah ya yang atau sekarang sudah 160-an gitu ya. Ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk SMA, SMK, PKBLK, tapi juga bisa digunakan mulai dari jenjang SD, SMP, itu bisa juga untuk bahkan PAUD pun bisa menggunakan kalau mau kayak gitu. Jadi eh, itu bisa digunakan. Jadi caranya secara umum adalah Bapak Ibu tinggal unggah aja. Jadi unggah file Excel PPD dari rapot pendidikan. Kemudian nanti sistem itu membaca dan mengolahnya otomatis kalau itu. Jadi di eh, laman apa rapot pendidikan itu kan kita bisa download file Excelnya itu ya. Nah, itu yang nanti diupload mulai tahun 2022. Kenapa 2021 tidak bisa diupload? Karena format Excelnya sangat berbeda dengan file PPD di 2022 sampai 2025. Jadi parsingnya sangat sulit karena formatnya sangat berbeda. Setelah diupload nanti eh, bisa dilakukan analisa instan. Jadi ratusan indikator yang ada di file Excel itu nanti bisa terbaca dengan mudah ya. Nanti kita tunjukkan seperti apa hasil dari pembacaan Satu Padu gitu. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan tindak lanjut terarah. Jadi hasil analisis terhubung langsung ke penyusunan program kerja sekolah. Jadi analisa atau parsing yang sudah dilakukan oleh Satu Padu itu nanti langsung terhubung ke penyusunan program kerja sekolah. Jadi rekomendasi-rekomendasi yang basisnya berasal dari file Excel itu nanti langsung bisa digunakan eh, untuk menyusun program kerja sekolah. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi ini. Jadi sekolah dan pengawas itu bisa nantinya itu berkolaborasi untuk melihat apakah program-program kerja yang atau program kegiatan yang dilaksanakan sekolah itu sesuai dengan PPD atau tidak. Dan pengawas nanti bisa memberikan catatan-catatan ya. Mungkin terhadap satu program kegiatan di sekolah itu diberikan catatan harus seperti apa. Dan ini akan terus terpantau secara real time. Jadi histori dari pengawas itu juga akan terlihat ya catatan-catatan pengawas. Ketika pengawasnya ganti pun nantinya kita bisa melihat kerja-kerja pengawas yang sebelumnya seperti apa. Jadi histori dari semua kegiatan dan saran-saran dari eh, eh, pengawas itu akan terrecord dengan baik. Jadi ada kesinambungannya. Nanti pengawasnya ganti, program kerjanya ganti itu tidak akan terjadi karena itu akan terpantau terus. Jadi historinya akan terlihat terus. Dan ini yang tidak bisa kita lakukan kalau kita menggunakan PPD secara manual itu. Pengawasnya kerja sendiri-sendiri. Jadi ketika pengawas ada di sekolah X misalnya, maka yang dilihat hanya sekolah X tersebut. Tidak bisa nantinya ketika pindah ke sekolah Y misalnya seperti itu, tidak bisa berkelanjutan. Nah, dengan adanya Satu Padu ini, nanti itu akan terrecord dengan baik gitu Bapak Ibu. Kenapa Satu Padu ini penting Bapak Ibu ya bagi sekolah ya. Nah, jadi rapot pendidikan adalah dasar resmi penyusunan RKT dan RKAS. Jadi kalau panjenengan menyusun RKT dan RKAS tanpa menggunakan PBD, artinya ada yang salah dengan satuan pendidikan panjenengan semua. Di rapot pendidikan itu ada basis untuk menyusun RKT dan RKAS. Ada 100 lebih indikator yang harus dibaca tiap tahun Bapak Ibu. Ini kalau dibaca satu-satu juga kelamaan kayak gitu ya. Dengan Satu Padu lebih kurang dari 5 menit ya Bapak Ibu tinggal upload file Excel-nya itu berturut-turut 2022, 2023, 2024, 2025 maka langsung nanti bisa diolah datanya. Nanti kalau ada rapot pendidikan 2026 tinggal upload lagi. Jadi kita bisa mengamati tren. Bisa jadi rapot eh, panjenengan semua itu hijau, tapi kadang kita tidak tahu apakah hijaunya itu cenderung turun atau dia cenderung naik. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah melihat trennya. Jadi kita nanti di Satu Padu itu kita bisa melihat tren. Oh, di tahun 2022 misalnya kemampuan literasi anak-anak seperti apa itu akan terlihat sampai ke 2025 apakah cenderung naik atau cenderung turun. Selama ini kita sebagai pengawas tidak bisa melihat sekolah itu pokoknya hijau, Pak. Ini hijau semua ini Pak sekolah saya. Tapi kita tidak bisa melihat apakah hijaunya itu makin turun atau makin naik. Nah, nanti kita di Satu Padu itu akan bisa melihat. Kemudian
Ini bisa digunakan untuk 7 jenjang ya Bapak Ibu, satu padu. Jadi mulai SD, SMP, SMA, SMK, PKPLK nanti bisa digunakan semua. Jadi nanti satu padu itu bukan hanya sekedar laporan, satu padu itu membantu kepala sekolah dan pengawas mengubah data rapot pendidikan menjadi sebuah keputusan dan program kerja yang lebih terarah, kemudian tanpa harus membaca ratusan baris data secara manual. Ini bikin capek Bapak Ibu. Jadi eh, dengan adanya satu padu itu kita nggak perlu capek-capek, kita bisa melihat seperti apa rapot pendidikan di sekolah kita. Eh, jadi nanti ekosistem pengguna dari satu padu itu, jadi saya istilahkan di sini ada 3 peran, yaitu satu platform yang sama. Nanti sekolah itu perannya apa? Yang pertama harus mengunggah PPD-nya. Jadi ada beberapa sekolah yang masih belum mengunggah PPD-nya. Kita tidak bisa melihat kondisi pendidikan di Kota Mojokerto, Mojokerto Raya ya secara umum kalau file PPD panjenengan yang file Excel itu belum diunggah semuanya. Jadi kalau bisa masing-masing sekolah sudah harus upload PPD-nya ya di satu padu itu supaya kita bisa menganalisa juga secara umum kondisi pendidikan di Mojokerto Raya itu seperti apa. Jadi misalnya kemampuan literasi anak-anaknya seperti apa, kemampuan numerasinya seperti apa, itu akan terlihat. Data ini akan menjadi valid kalau semua sekolah mengupload data PPD-nya. Tapi kalau ada sekolah yang belum mengupload PPD-nya, maka data ini tidak bisa dibaca dengan baik. Jadi saya harap pengawas semua berharap, pengawas yang ada di sini berharap bahwa sekolah aktif untuk mengupload PPD-nya supaya kita bisa menganalisa data tersebut, kemudian melakukan intervensi terhadap kondisi yang ada. Misalnya kalau numerasinya jelek atau literasinya jelek, berarti pengawas bisa intervensi apa? Oh, misalnya anak-anak ini soal yang dibuat oleh guru-gurunya misalnya kurang berkualitas, misalnya indikatornya itu kalau di belum level 4, tapi soalnya di level 1, dan ini nanti kita bisa intervensi karena satu padu ini tidak berdiri sendiri nantinya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi yang berkaitan dengan satu padu itu yang sudah kita rencanakan itu namanya Ajar Satu Padu nggih. Jadi itu adalah aplikasi untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih CP-nya saja. CP Bapak Ibu, CP terbaru nanti tinggal dipilih, maka Bapak Ibu nanti bisa langsung mengenerate tujuan pembelajarnya apa. Tujuan pembelajaran itu sudah dilengkapi dengan analisa. Kalau di Bloom itu dia tingkatnya di mana, kemudian di Solo itu tingkatnya di mana, kemudian di pembelajaran mendalam itu masuk di mana. Itu sudah langsung ada analisanya CP-nya kayak gitu ya, TP-nya. Kemudian dari TP itu nanti langsung di-generate ke ATP ya Bapak Ibu. Dari ATP nanti kita bisa bikin promes, prota, dan lain sebagainya. Kemudian bikin RPM-nya. Terakhir nanti bikin soal-soal yang kualitasnya itu sudah mengacu pada indikator indikator di Bloom-nya atau di Solo-nya atau di PM-nya kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan rencanakan juga untuk membuat kita integrasikan dengan satu padu ini. Misalnya bagaimana kita menguji anak-anak itu termasuk apa ya tipenya, tipe pembelajar seperti apa. Nah, itu akan kita buatkan juga untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan analisa terhadap muridnya kayak gitu ya. Ada banyak rencana di pengawas itu supaya kita bisa melakukan intervensi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah binaan kita kayak gitu. Jadi pastikan panjenengan semua sudah tergabung semua di satu padu. Namanya satu padu, kita ambil satu padu karena kita ingin memadukan, mengintegrasikan semua hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan di Mojokerto Raya ini kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti pengawas perannya apa di sini? Pengawas itu memantau seluruh sekolah binaan, memberikan catatan dan arahan langsung di platform ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan langsung, Bapak Ibu membuat program kerja di satu padu, kemudian di situ bisa dipantau langsung oleh pengawas kayak gitu ya. Kemudian ada cabang dinas. Jadi cabang dinas nanti menerima rekap laporan tentang kondisi pendidikan yang ada di Mojokerto Raya ya. Jadi nanti cabang dinas bisa melihat, oh yang lemah di Mojokerto Raya itu di indikator apa ya?
Nah, nanti mungkin ada intervensi dari selain dari pengawas juga mungkin di cabang dinas juga ada intervensi ya, misalnya oh ternyata yang paling lemah di Kota Mojokerto itu adalah kemampuan literasi anak-anak. Nanti kebijakan apa yang diambil oleh cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten dan Mojokerto itu. Ini akan membantu mengambil keputusan ya Bapak Ibu di tingkat cabang dinas kayak gitu. Nah, fitur utamanya apa saja nanti di satu padu itu? Jadi yang pertama ini ya, jadi unggah PBD selesai otomatis ya. Ini mungkin sudah dicoba oleh sekolah-sekolah lain. Kemarin saya minta masukan dari para pengawas yang sudah share satu padu di sekolah masing-masing. Apa ada keluhan untuk mengunggah raport pendidikan ya dalam bentuk Excel itu ke satu padu? Saya belum menerima keluhan ya, jadi mungkin mungkin berjalan lancar, tapi ada beberapa keluhan itu ketika mendaftar ya, ketika mendaftar ada beberapa hal yang belum dipahami mendaftar sekolahnya gitu. Tapi untuk mengupload sejauh ini belum ada keluhan ya dari sekolah-sekolah binaan pengawas kan. Nanti ketika upload itu nanti bisa parsing otomatis lintas format dan tahun rilis PBD. Kemudian nanti ada validasi datang langsung saat unggah. Juga mengurangi salah input ya, nanti diunggah PBD ini selesai otomatis. Kemudian fitur yang kedua apa fitur? Fitur yang kedua adalah dashboard analisis visual. Jadi ratusan indikator itu dirangkum jadi grafik dan label warna ya, merah, kuning, hijau, yang langsung bisa dipahami kepala sekolah ya. Oh kalau merah itu berarti ya seperti apa, kuning seperti apa, hijau seperti apa gitu. Jadi kemudian yang paling penting kita bisa lihat tren. Nanti saya perlihatkan Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat tren capaian dari tahun ke tahun, sekolah panjenengan itu seperti apa, sekolah binaan saya seperti apa, trennya itu dari tahun ke tahun kayak gitu ya. Kalau rapot pendidikan yang panjenengan lihat saat ini, nggak bisa kita melihat trennya gitu. Yang penting hijau kayak gitu. Sulit menggambarkannya, kita harus harus rekap satu-satu. Nah, kemudian ada indikator prioritas. Jadi di satu padu itu nanti ada indikator prioritas. Apa fungsinya indikator prioritas ini? Indikator prioritas ini adalah mana program kerja yang nantinya itu paling apa ya, paling prioritas untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Kemudian yang ketiga bisa diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja. Di Bapak Ibu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop untuk mengakses ini ya, dari mana saja dan kapan saja asalkan ada koneksi internet. Kemudian nanti yang ketiga fitur utama adalah program kerja berbasis data. Jadi hasil analisis tidak berhenti di angka, tapi langsung diturunkan menjadi rencana tindak lanjut yang konkret dan terdokumentasi dengan baik. Jadi sekolah nanti menyusun program kerja yang terhubung ke indikator bermasalah, kemudian nanti lampirkan bukti fisik, jadi nanti ada bukti fisik, pelaksanaan programnya seperti apa, bisa hanya berupa foto atau nanti bisa berupa laporan kegiatan, nanti bisa dilampirkan itu. Kemudian riwayat program kerja tersimpan rapi untuk evaluasi berkala. Jadi nanti riwayat program kerja yang panjenengan susun semua itu nanti akan tersimpan rapi untuk evaluasi berkala. Kemudian fitur utama yang keempat itu ada kolaborasi sekolah dan pengawas. Jadi pengawas dapat memberi catatan, memantau progres, dan berkomunikasi langsung dengan sekolah binaan di satu platform ya. Nanti ada notifikasi WhatsApp otomatis setiap aktivitas penting. Kemudian pengawas melihat seluruh sekolah binaan dalam satu dashboard. Kemudian juga ada transparansi ya, jadi sekolah tahu status pengawasnya secara real time. Itu Bapak Ibu fitur-fitur utamanya. Kemudian cara menggunakan satu padu seperti apa? Jadi cukup 4 langkah saja. Jadi daftar sekolahnya. Jadi ini mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya. Mulai dari SMA, SMK, PKPLK sudah saya lihat sudah banyak yang mendaftar. Kemudian nanti ada verifikasi. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke satu padu ini, ada proses verifikasi ya. Jadi pengawas atau Japdim verifikasi data sekolah yang didaftarkan, kemudian nanti sekolah langsung unggah PBD gitu ya. Jadi nanti unggah file Excel rapor pendidikan terbaru ke platform, kemudian lihat hasil gitu Bapak Ibu. Nah,
Sampai saat ini satu padu sudah digunakan kurang lebih ini data beberapa hari kemarin kalau saya real time sekitar 156 sekolah sudah terverifikasi, kemudian data PPD yang masuk juga sudah ribuan, ada 12 pengawas aktif, jadi semua pengawas di Kota Mojokerto bahkan ada yang dari beberapa di luar kota juga sudah memanfaatkan kayak gitu gitu. Itu Bapak Ibu secara teori sudah saya terangkan gitu. Saya akan mencoba untuk memperlihatkan ke Bapak Ibu seperti apa sih satu padu itu ya, implementasinya seperti apa. Jadi yang Bapak Ibu kemarin lakukan adalah mengupload data PPD tersebut, tapi di pemanfaatannya seperti apa atau perencanaan untuk merencanakan program kerja itu seperti apa, itu yang belum Bapak Ibu tahu dan kita akan belajar hari ini untuk mengaplikasikannya gitu Bapak Ibu. Oke, saya izin share ini ya Bapak Ibu, share screen, di satu padu ini. Iya. Bisa terlihat Bapak Ibu satu padu ORC-nya? Sudah Pak. Oke. Jelas, Jadi, Bapak. ya sih. Jadi tampilan awal dari satu padu ORC itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada daftar ya. Sebagai sekolah atau sebagai pengawas Bapak Ibu nanti ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada masuk ya, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar maka sekolahnya bisa masuk di email ini sama password tinggal masukin. Kalau pengawas ya masuk ke sebagai pengawas kayak gitu nih Bapak Ibu. Kemudian di sini ada data publik ya. Data publik itu data yang bisa dilihat oleh publik ya. Nah, ini kita bisa Masih klik di sini. PPT nih, Pak. Oh, masih PPT. Iya. Oke, saya stopnya dulu gitu. Saya coba share lagi gitu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak, eksplorasi data pendidikan. Oke, oke, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat data publik gitu. Data publik ini, nah ini ada trend indikator. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa sorting berdasarkan provinsi tertentu, jenjangnya apa, tahunnya kapan, ini bisa kita lihat. Jadi, misalnya kita ingin lihat di Kota Mojokerto seperti apa secara umum, nah kita bisa lihat di sini gitu. Trennya seperti apa kayak gitu. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk masing-masing sekolah misalnya di direktori sekolah ini, misalnya saya pengen lihat SLT PGR. Panjenengan bisa sorting di sini gitu. Ya, misalnya cari sekolah panjenengan gitu, tinggal tulis nama sekolahnya atau NPSN-nya. Misalnya saya pengen lihat sekolah saya, misalnya sekolah binaan saya, gitu. Mojo Anyar gitu gitu. Mojo Anyar kayak gitu. Nah, maka di sini akan langsung muncul gitu. Kalau tidak ingat nama sekolahnya pakai NPSM bisa Bapak Ibu. Nah, ini kita klik lihat. Oh, SMA binaan gitu. Nah, Pak Zainul SMA 1 Bangsal gitu, Pak. Nah, SMA 1 Bangsal misalnya. Kita tulis Bangsal gini aja. Nah, di sini muncul SMA Negeri 1 Bangsal misalnya. Kita bisa lihat data di sini. Nah, ini kondisi SMA Negeri 1 Bangsal. Kalau SMA ada 6 indikator nih Bapak Ibu. Kalau SMK ada 8 indikator. Ini rata-rata skornya ini untuk tahun data 2025. Kalau kita lihat kemampuan literasinya seperti apa di SMA Bangsal misalnya. Ini saya jadikan contoh ya. Nah, kita bisa lihat tren nih, kemampuan literasinya. Di tahun pertama atau di tahun 2022 itu kita bisa lihat 82,22% murid yang bisa memenuhi kriteria untuk kemampuan literasi. Kemudian di tahun 2023 naik nih sampai 95,56%. Kemudian turun di tahun 2024. Turunannya berapa? 4 minus 4,45. Ya, kalau dibandingkan dengan 2023. Jadi kelebihan dari satu padu itu kita bisa melihat tren ini Bapak Ibu. Nah, trennya. Kemudian terakhir ya, cenderung naik nih di 2025. Ini cenderung naik di 95,65 atau deltanya 4,54.
persen ya dibandingkan dengan 2024. Nah, kita bisa melihat perkembangan di SMN 1 Bangsal itu seperti ini. Nah, untuk kemampuan literasi itu dari mana sih datanya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Jadi kompetensi membaca teks informal. Jadi selama ini kan kita kadang gelap ya. Ini rapot pendidikan kok bisa tiba-tiba muncul nilai sekian, itu dari mana asalnya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oh, dari kompetensi membaca teks informasi misalnya. Ini kondisinya baik. Nah, kita bisa lihat konteks di sini. Nah, ini kalau peringkatnya di provinsi itu masuk mana nih untuk kemampuan literasinya SMN 1 Bangsal. Nah, ini peringkat atas ya. 1 sampai 20% itu. Jadi ini termasuk sekolah yang masuk ke 20% peringkat atas mungkin. Secara nasional seperti apa? Secara nasional juga masuk ke peringkat atas gitu. Nah, ini sumber datanya dari mana sih Bapak Ibu? Jadi sumber datanya di sini adalah Asesmen Nasional tahun 2025. Jadi Bapak Ibu tahu pasti bahwa kemampuan literasi anak-anak itu sumber datanya adalah dari Asesmen Nasional tahun 2025. Kalau ini yang kita lihat data pada tahun 2025. Gitu. Nah, ini satu padu itu enaknya itu. Selama ini kita nggak tahu kemampuan literasi itu diperoleh dari mana. Jadi ketika kita mau melakukan intervensi untuk memperbaiki literasi itu mana yang harus kita perbaiki. Berarti Bapak Ibu kalau ingin memperbaiki indikator kemampuan literasi ini berarti hasil asesmen nasionalnya juga anak-anak harus dikuatkan kayak gitu, gitu. Supaya nanti rapot pendidikannya di kemampuan literasi itu meningkat. Nah, ini semua bisa dilihat. Nah, ini di peringkatnya seperti ini, kompetensi mengakses dan menemukan isi, bisa lihat sumbernya dari mana. Nah, ini semua bisa kita lihat. Trennya juga kita bisa lihat. Tinggal klik aja di bagian ini. Nah, misalnya kalau iklim kebinekaan, kita lihat ya. Nah, iklim kebinekaan itu sumbernya dari mana? Oh, ini ada yang kuning nih. Nah, toleransi agama dan budaya ini. Nah, ini dari mana? Dari assessment dari Suling Jar itu sumber datanya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat, oh yang kuning-kuning ini berarti butuh intervensi. Jadi secara umum, eh, apa ya? Secara umum itu adalah kondisi SMA Negeri 1 Bangsal. Nah, kemudian ini adalah program kerja tahun 2026. Program kerja ini belum diapa-apain. Ini program kerja adalah program kerja yang bersumber pada file Excel PBD Panjenengan. Jadi ini muncul otomatis, tapi di sini penanggung jawabnya siapa, kemudian kapan dilaksanakan itu belum muncul, kemudian butuh biaya atau tidak juga belum muncul. Nah, ini nanti yang harus kita kelola gitu, Bapak Ibu. Nah, ini secara umum tampilan dari data publik itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke eh, itu ya, kalau kita sebagai admin gitu ya, sebagai admin apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kemarin sudah upload PBD, Bapak Ibu. Sudah upload PBD, sudah bisa lihat tren rapot pendidikannya seperti apa, kayak gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, tapi kita belum menyusun program kerjanya. Nah, program kerjanya itu yang harus disusun dan ini pas dengan tahun ajaran baru ya. Jadi dan nanti Bapak Ibu bisa tim manajemen bisa berdiskusi mana program kerja, mana kegiatan yang nantinya itu bisa dilaksanakan gitu ya berdasarkan rapot pendidikan yang panjenengan semua punya kayak gitu ya. Eh, saya akan mendaftar sebagai SMK baru saja, jadi sambil saya praktekkan bagaimana sih proses dari eh, penggunaan PPD itu. Jadi saya daftar aja. Ini sebagai sekolah saya daftar dulu. Jadi saya bikin sekolah fiktif saja. SMKN B misalnya gitu gitu. SMKN B gitu aja. Kemudian NPSN-nya 65 gitu misalnya. Ini jenjang, jadi jenjangnya misalnya saya butuh SMK gitu. Jadi ini otomatis kalau SD dia ikut kabupaten kota, sampai SMP juga ikut kabupaten kota. Kalau sudah ke SMK sama PKPLK, nah nanti sudah ikut ke provinsi gitu ya. Saya pilih Jawa Timur misalnya, ya di Jawa Timur. Pilih cabang dinasnya misalnya wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, ya saya pilih
misalnya di Kabupaten Mojokerto saja. Ini nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Jadi nanti ada notifikasi ya. Di bawah ini notifikasinya sementara saya matikan karena kemarin dianggap spam ya karena terlalu banyak mengirim notifikasi, maka nanti notifikasinya itu akan diganti dengan email ya Bapak Ibu. Tapi tetap masukkan aja nomor HP admin sekolah ya. Jadi nanti kalau ada pengawas memberikan catatan itu supaya nanti eh, bisa langsung tanggap ya, bisa langsung tanggap gitu. Nah, ini misalnya nomor WhatsApp-nya kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga nanti dapat catatan juga, notifikasi juga. Nah, ketika misalnya pengawas memberikan saran atau apa kayak gitu. Ini emailnya smknb gitu ya, misalnya admin .com, sorry, ini aja admin at smknb .com. Nah, gini. Passwordnya minimal, nah ini yang kemarin sering ada keluhan itu ketika bikin password ya. Jadi password itu minimal 8 karakter, harus ada ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter khusus. Nah itu harus dipenuhi. Nah di bawah sini Bapak Ibu bisa perhatikan, oh minimal 8 karakter, huruf kecilnya harus ada, huruf besarnya juga harus ada angkanya, kemudian nanti ada karakter khusus kayak gitu. Gitu. Kalau ini tidak dipenuhi, maka dia tidak bisa daftar kayak gitu. Nah, ini yang kemarin sering dapat komplain, Pak, nggak bisa daftar kayak gitu. Nah, ini tinggal daftar sebagai sekolah kayak gitu. Nah, nanti ketika sekolah pertama kali daftar langsung masuk ke dashboard ini, Bapak Ibu. Nah, kalau bisa nanti logo sekolah itu langsung diunggah ya, Bapak Ibu. Cara mengunggah logonya di sini, di edit profil ini, jadi nanti supaya sekolahnya itu websitenya sesuai dengan logo sekolahnya gitu ya. Jadi file logonya dimasukkan sini, ya Bapak Ibu bisa mengedit di sini gitu, gitu. Nah, kayak gitu nanti langsung dirubah saja logonya supaya nanti tampilan website atau Slack dari sekolah panjenengan masing-masing itu bisa sesuai dengan temanya, sesuai dengan logo panjenengan. Nah, ini langkah awal. Sekolahnya sudah daftar. Kemudian upload ya. Upload file PBD. Ini tahun 2025. Saya upload ya. Sebentar. Saya cari file PBD-nya dulu, Bapak Ibu. Waduh. Rapot. Nah, ini misalnya saya upload yang 2025 dulu. Tidak harus urut Bapak Ibu gitu. Nah, ini tinggal seperti ini. File Excel. Bisa upload tahun 2024. Nah, seperti ini prosesnya. Oh, tahunnya tidak sesuai, jadi harus disesuaikan dulu. Upload proses. Nah, ini langsung muncul 2024. Kemudian upload lagi misalnya yang 2023 gitu. Nah, ini kita upload di 2023, tahunnya juga harus dirubah gitu gitu. Upload. Nah, seperti ini. Kemudian upload lagi yang 2022 misalnya. 2022. Oke. Oke, upload lagi yang 2025. Ini nggak tahu. Oh, ini berupa shortcut ya. Oh, tidak apa-apa. Jadi ini sebagai simulasi saja, Bapak Ibu. Sebagai simulasi. Jadi kita sudah upload. Kemudian kita cek ya. Nah, di sini terlihat trennya, Bapak Ibu.
2022 seperti apa, 2023 seperti apa. Ini di dashboard admin sekolah ya. Jadi di admin sekolah itu nanti dashboardnya tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah sudah dilakukan oleh semua sekolah ya. Jadi tinggal yang belum dilakukan adalah menyusun program kerja harusnya 2025. Ini tadi saya tidak punya rapot pendidikan yang 2025. Yang terakhir ada di 2024 itu. Jadi dari rapot pendidikan 2024 itu untuk program kerja di tahun 2025. Di sini ada keterangannya PBD. Jadi gitu nggih. Ini saya klik aja program kerja di sini. Nah, saya klik program kerja di sini. Nah, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ada apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nih. Ada rekomendasi 16 program kerja dari rapot pendidikan panjenengan semua untuk tahun 2025 kayak gitu nih. Nah, Bapak Ibu tidak perlu atau tidak semua program kerja 16 itu dilakukan semua. Kalau mau dilakukan semua ya bagus, tapi ya capek juga kayak gitu gitu. Jadi cukup yang prioritas dulu Bapak Ibu. Ini warna kuning ini melambangkan bahwa oh dia masih kondisinya itu eh, belum baik gitu. Jadi nah ini prioritas. Kalau warna sudah hijau itu berarti dia sudah masuk ke hijau. Dan ini program kerja ini boleh panjenengan gunakan semua atau beberapa yang mau digunakan boleh gitu nggih. Jadi yang tidak perlu digunakan dihapus saja Bapak Ibu. Misalnya ini sudah bagus ya nilainya, oh sudah sangat bagus. Berarti ini tidak dijadikan prioritas. Nah, cara menghapusnya gimana? Tinggal hapus gini aja Bapak Ibu. Hapus misalnya untuk SMK NB ini saya cuma satu program kerja saja karena hanya untuk apa ya, hanya untuk gambaran saja. Jadi untuk simulasi saja. Nanti Bapak Ibu harus berdiskusi dengan tim manajemen mana program kerja yang harus dilaksanakan di tahun 2026 nantinya kayak gitu gitu. Jadi kita hapus, enggak dihapus enggak apa-apa. Ya, ini saya simulasikan kalau misalnya saya hanya menyisakan satu gitu aja gitu. Menyisakan satu program kerja dari rekomendasi PBD itu gitu. Jadi Bapak Ibu ini dari mana sih? Ya dari file Excel yang panjenengan punya semua itu. Jadi ini tidak tiba-tiba muncul, tidak Bapak Ibu. Ini semuanya berbasis pada file Excel yang panjenengan punya gitu. Gitu. Nah ini. Nah tugas sekolah nanti mau buat ini Bapak Ibu. Jadi tugas sekolah itu mana program kerja yang mau dijalankan atau enggak. Ini tersisa prioritas saya tersisa dua gitu. Saya satu saja. Jadi karena hanya untuk simulasi maka saya akan buka satu saja ini. Jadi misalnya yang paling prioritas itu diletakkan paling atas. Kemampuan untuk memahami geometri berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Jadi nanti program kerjanya boleh diganti namanya. Tapi apa yang ini kalimat ini berasal dari rapot pendidikan panjenengan file Excel itu. Cara mengubahnya gimana? Bapak Ibu tinggal klik edit. Nah, edit program kerja nama programnya. Apakah nama programnya ini mau diganti atau tetap saja? Boleh. Misalnya nama programnya adalah peningkatan pemahaman geometri siswa kayak gitu. Nah, boleh. Ini diganti aja langsung. Ya. Kemudian indikatornya ini kemampuan numerasi sama kompetensi domain geometri. Nah, ini nggak perlu dirubah karena ini adalah rekomendasi dari Excel itu. Nah, penanggung jawabnya siapa ini? Misalnya Waka kurikulum karena berkaitan dengan ini ya kurikulum kalau masalah kemampuan literasi numerasi atau ada tim khusus. Misalnya di sekolah itu ada tim yang secara khusus menangani literasinya anak-anak. Boleh dimasukkan di sini ya. Nah, penanggung jawabnya siapa? Nah, ini mau dilaksanakan mulai kapan? Misalnya mulai Juli gitu ya, tahun 2025. Karena tadi terakhir yang saya upload itu tahun 2024. Maka ini misalnya hanya simulasi ya, maka di tahun pelaksanaan akan dilaksanakan Juli 2025 sampai bulan Desember misalnya 2025. Nah, statusnya apa? Ini statusnya ada pilihan belum mulai, berjalan, atau selesai gitu ya.
kan ada sekolah yang sebenarnya sudah menjalankan program itu. Kalau sudah dijalankan berarti klik berjalan gitu Bapak Ibu. Nggih. Ada anggarannya enggak kayak gitu. Kalau nggak ada anggarannya nol aja. Ya, diisi nol aja. Kemudian rencana kegiatannya apa aja di sini. Nah, ini semua bisa diedit Bapak Ibu. Nah, ini misalnya diedit Kepala Satuan Pendidikan Pendidik meningkatkan kompetensi dengan pelajari tentang domain geometri sebagai bagian dari kemampuan numerasi gitu misalnya. Kalimatnya terlalu panjang gitu ya. Bapak Ibu bisa edit aja. Dipersingkat gitu mungkin biar lebih mudah dipahami. Atau kalau ini tetap dibiarkan juga tidak apa-apa karena ini adalah rekomendasi yang berasal dari rapot pendidikan panjenengan semua. Kemudian di sini ada tautan referensi Bapak Ibu. Jadi ada kalau Bapak Ibu mau melakukan program ini sebisa mungkin pelajari ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada tautan referensi. Kalau ini kita buka di website lain gitu eh, apa ya di itu bisa muncul di sini nanti ya. Oh harus belajar masuk ke mana gitu gitu. Ya kayak gitu gitu. Nah nanti masuk ke ruang GTK. Nah masuk ke ruang GTK nanti akan muncul materi itu. Jadi di sini sudah ada linknya gitu, Bapak Ibu gitu. Link referensinya. Jadi tadi saya ulangi Bapak Ibu bisa masuk ke edit, kemudian nama programnya ini diisi. Ini adalah default dari file Excel. Kemudian ini penanggung jawabnya siapa tadi? Waka kurikulum misalnya seperti ini. Kemudian bulan mulainya adalah Juli misalnya. Kemudian akan berakhir di Juni. Sorry, di Desember gitu nggih. Ini misalnya sudah berjalan. Nah, kegiatan arkasnya ini juga dari rekomendasi Excel itu. Nah, ini Bapak Ibu boleh dipakai atau tidak. Kalau tidak melibatkan dana arkas ya enggak melibatkan dana 0 rupiah misalnya, ini bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, ini bisa dihapus. Klik simpan saja. Nah, maka kalau Bapak Ibu perhatikan ada yang berubah di sini ya. Jadi penanggung jawabnya atau PJ-nya muncul di sini, Waka kurikulum gitu ya. Periode dilaksanakan kapan? Juli 2025 sampai Desember 25. Ini kalau kita klik detail di sini akan muncul semua. Rencana kegiatannya apa, referensinya apa, kegiatan arkasnya apa. Nah, kalau butuh anggaran ini ada toggle di sini Bapak Ibu. Tinggal diklik sini. Nah, kalau itu tidak membutuhkan anggaran, maka dia tidak akan masuk ke arkas Bapak Ibu. Jadi dia hanya masuk ke RKT. Kalau Bapak Ibu klik di sini, toggle-nya diarahkan ke kanan, maka program kerja ini akan masuk ke arkas. Ya, jadi kalau ini kita arahkan ke kiri toggle-nya, maka dia tidak akan masuk ke arkas, cukup sampai di RKT saja. Nah, kemudian di sini ada tambah, Bapak Ibu. Jadi di sini ada tambah. Tambah itu bukti fisik. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai kegiatannya ya, ingin melaporkan, maka tinggal masukkan ini saja, laporan kegiatannya apa, ya bentuknya. Kemudian nanti bukti fisiknya di-upload di Google Drive panjenengan masing-masing. Di sini tinggal dimunculkan linknya aja. Kemudian tinggal klik simpan gitu Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali proses atau mekanismenya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang belum mulai nol ya Bapak Ibu, karena kita tadi cuma memilih satu program kerja yang mau dijalankan, yang berjalan ini, ya ini berjalan. Yang selesai berapa? Masih nol, karena statusnya belum selesai. Nah nanti Bapak Ibu bisa masuk ke RKT dan Arkas. Nah, klik ini untuk memudahkan sekolah saja, untuk menyusun RKT-nya sama Arkasnya, kayak gitu-gitu. Bapak Ibu bisa klik di RKT dan Arkas. Nah, ini. Nah, ini lembar kerja RKT dan Arkas ya. Jadi indikatornya ini kemampuan operasi, program kerjanya apa, penanggung jawabnya siapa, muncul di sini timelinenya Juli Desember berjalan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, karena tidak ada yang berbiaya, maka yang di sini isinya kosong ya. Nah, jadi nanti arkasnya juga kosong, lembar arkasnya. Karena tidak ada kegiatan rekomendasi PBD tersebut yang membutuhkan anggaran kayak gitu. Nanti bisa langsung diekspor ke file Excel ya. Bendaharanya bisa dengan mudah nanti tinggal ekspor ke Excel, kemudian tinggal edit-edit saja. Jadi seperti itu. Kita kembali ke program kerja ini, Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi pengawas nanti seperti apa? Misalnya saya masuk ke pengawas, gitu. Ya, tadi dari sisi
Itu ya dari sisi admin sekolah ya, admin sekolah atau kepala sekolah. Nah, saya masuk sebagai pengawas misalnya. Nah, saya masuk sebagai pengawas. Nah, seperti ini. Kemudian passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, di pengawas itu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini memang sengaja saya kosongi. Sekolah bidan saya belum karena untuk simulasi, nggih. Tadi saya membuat sekolah baru namanya SMKNB, nggih. Jadi nanti pengawas tinggal nambahkan ini, tinggal ketik SMKNB misalnya. Nah, SMKNB kok nggak muncul ya? SMKN. Ini sekedar Bapak Ibu. Oh, ada spasinya SMKNB gitu ya. Di sini tambah sekolah binaan, saya cari di sini. Nggak muncul. Oh, karena belum diverifikasi ya. Jadi kalau sekolah itu belum diverifikasi oleh Capim, maka tidak bisa untuk di grab sama ini ya. Nah, ini saya verifikasi sekolah ya. Jadi karena sekolah yang baru masuk tadi itu SMKNB ya. Nah, ini belum, maka harus harus verifikasi dulu ya supaya bisa nanti di grab sama pengawas kayak gitu nih. Nah, oke, saya masuk ke pengawas, saya coba untuk tambah sekolah binaan SMKN B gitu ya. Tetap belum muncul ya. Verifikasi. Oh, jenjangnya SMA. Karena jenjangnya SMA ya. Padahal di sini SMKNB ini ada sedikit kekeliruan tadi ketika memasukkan gitu. Jadi tidak bisa di grab karena saya pengawas SMK, makanya dia tidak bisa muncul di dashboard saya gitu ya. Ini aja ya Bapak Ibu. Ini sebagai simulasi. Jadi kalau ada SMKN yang sudah masuk ya, sudah di grab oleh pengawas, maka pengawas itu bisa melihat detail ya. Jadi bisa dilihat detailnya. Nah, misalnya pengawas itu pengen melihat program kerjanya gitu di tahun 2026 gitu. Nggih. Nah, muncul 2026. Nah, ini kemampuan untuk memahami teks sastra gitu nggih. Nah, ini PJ-nya tim literasi, periodenya ini yang diisi oleh sekolah tadi. Kemudian bisa memberikan catatan ke pengawas. Catatan pengawas itu bisa, misalnya hasil observasi menunjukkan upaya perbaikan belum konsisten. Ini tanggal 22 Juni gitu ya. Nah, kalau pengawas ingin menambahkan catatan lagi, karena mungkin satu program kegiatan itu tidak hanya dilakukan satu kali observasi, tapi beberapa kali observasi, maka pengawas juga bisa memberikan catatan tambahan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, hari ini saya memberikan catatan ya, misalnya eh, program kerja sudah ada peningkatan gitu ya dalam pelaksanaannya gitu misalnya. Nah, gitu. Tinggal simpan catatan gitu. Tinggal simpan catatan. Nah, ini bisa diedit 62 menit lagi gitu. Jadi pengawas itu nantinya hanya bisa diberi kesempatan 62 menit ya, 1 jam lebih sedikit untuk melakukan perbaikan misalnya ada pekerjaan gitu. Kalau bisa diubah setiap waktu nanti apa historinya dianggap tidak valid ya karena bisa dirubah setiap saat. Jadi eh, nah ini siapa pengawasnya muncul di sini gitu. Nah, yang memberikan catatan-catatan akan muncul di sini gitu. Nah, nanti di sekolah binaannya juga akan muncul catatan itu dan itu bisa dilihat oleh eh, sekolah atau admin sekolah atau kepala sekolah itu bisa melihat catatan-catatan tersebut kayak gitu dan itu berlangsung terus secara kontinu ya. Misal saya masuk ke
SMK ya. Coba dulu RC masuk admin at, nah seperti ini. Saya lihat di program kerja. Nah, di sini saya lihat di program kerja, maka catatan yang diberikan ke pengawas itu sudah muncul di sini. Program kerja sudah ada peningkatan dalam pelaksanaannya. Nah, ini historinya belum muncul semua. Ini perlu disempurnakan, Bapak Ibu. Tadi di pengawas sudah muncul semua, gitu. Jadi rinciannya, nah harusnya di sekolah juga muncul saran dari pengawas itu sudah ada beberapa. Tadi sudah ada beberapa, ada 3 saran, tapi yang muncul di sini cuma 1. Jadi ini masih perlu disempurnakan. Setelah ini saya sempurnakan supaya nanti bisa muncul catatannya semua gitu gitu. Nah ini kalau dilihat di itu ya di halaman publik, dilihat di halaman publik misalnya, jadi SMKNA gitu ya. Nah, di sini muncul kemampuan literasi programnya, program kerja di 2026. Kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, ini yang penanggung jawabnya siapa, pelaksanaannya kapan, dia statusnya, nah, baru dimulai. Kalau selesai nanti ya, berarti dia finish kayak gitu. Nah, ini kemampuan numerasi murid ini belum dijadikan program, jadi belum bisa muncul. Nah, dengan adanya ini pengawas bisa setiap saat memantau perkembangan dari program kerja yang panjenengan buat dan laksanakan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau belum mencoba ada sedikit bingung atau ada sedikit ketidakmengertian itu wajar gitu Bapak Ibu karena namanya juga aplikasi baru. Nanti pasti ada kelemahan-kelemahannya, ada kekurangannya. Nanti ketika pas pelaksanaan kita berharap ada inputan ya dari Bapak Ibu agar program ini makin atau aplikasi ini makin baik, makin sempurna, makin bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Begitu Bapak Ibu, matur nuwun atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Nini sebagai moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang menarik dan bermanfaat sekali dari Bapak narasumber kita hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Khairon. Semoga materi webinar berkarya hari ini menjadi salah satu transformasi peran strategis MKPS sebagai mitra sekolah yang inovatif, adaptif untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, kini kita telah memasuki sesi tanya jawab dan berdiskusi. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan asal sekolah. Di sini saya akan membacakan atau memilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama sudah dari PTV. Terima kasih Bu Nini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Indri wabarakatuh. dari SLBB Pertiwi. Pak Khairon izinkan saya bertanya, tapi sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan hari ini memang benar-benar memberikan pencerahan kepada kami, Bu Nini, terutama terkait rapor pendidikan. Mungkin saya pribadi yang kurang paham informasi-informasi sebelumnya. Cuman kemarin ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Bapak Ibu guru, itu memang ada pertanyaan, kenapa rapor pendidikan sekolah saya tahun ini kok banyak minusnya, terus justru hal-hal yang di sekolah saya itu ada program untuk karakter, terutama saya karakter Bu yang lumayan agak miris itu. Padahal di tempat saya program-programnya juga sudah ada apa ya peningkatan karakter yang
saya rasa sangat berpengaruh kepada pada pembentukan karakter anak-anak. Tetapi di rapor pendidikan saya kok nilainya paling rendah ya gitu. Sempat mau tanya Bu Nini, ternyata sekarang ada penjelasan dari Pak Khairon tadi. Yang saya tangkap Pak Khairon, rapor pendidikan itu tadi bersumber dari ANBK dan Sulingjar, nggih. Nah, dari indikator-indikator yang ada di ANBK dan Sulingjar itu kira-kira yang mana bersumber dari Sulingjar, yang mana bersumbernya dari ANBK. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalkan dari ANBK, sumbernya dari ANBK, Bapak terus terang dari apa ya kegiatan ANBK selama ini yang dialami oleh anak-anak, memang tata bahasanya itu sangat sangat jauh lah, bisa dibilang jauh dari kemampuan anak-anak kami seperti itu. Kalau misalkan rapor pendidikan itu tetap berdasarkan itu, sementara eh, apa ya istilahnya apa itu pertanyaan di ANBK itu pertanyaannya itu anak-anak tidak kurang bisa atau kurang mampu, bagaimana kan hasilnya tetap saja. Kemudian tadi saya lihat alurnya nggih Bapak terkait program. Ini yang ketiga Pak, terkait program tadi saya melihat alurnya itu kan mulai dari nilai yang paling rendah ya, yang program prioritas atau apa tadi nggih. Nah, di situ misalkan program itu sudah ditentukan sesuai dengan alur yang tadi sampai pada upload bukti fisik misalkan seperti itu. Apakah akan mempengaruhi skor dari rapor pendidikan yang ada di sekolah saya? Sementara kan di awal tadi kan sumbernya dari ANBK dan apa tadi Sulingjar nggih Pak nggih. Jadi ngapunten mungkin saya awam sekali kalau memang pertanyaan saya sangat receh nggih Pak. Cuman itu yang saya rasakan, yang kami rasakan di sekolah kami nggih terkait itu tadi sumbernya dari mana, terus gimana kami bisa meningkatkan skor sekolah, padahal kenyataan yang kemarin itu benar-benar nyata program-program kami sudah mengarah ke karakter, ternyata nilai karakter di rapor pendidikan masih rendah. Kemudian satu lagi saya mungkin tadi agak ini Pak, untuk bukti fisik itu yang kita upload itu foto video program program kita kah? Apa seperti itu? Nggih, matur nuwun Pak. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Pak Khairon, Bu Nini, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih belum ada lagi yang bertanya, mungkin Pak Khairon bisa memberikan solusi atau masukan untuk Bu Indri dari SLBB Pertiwi. Pada Pak Iya, Khairon disilahkan. iya, terima kasih Bu Indri. Eh, Sering melihat saya datang ke kantor pengawas ya, rajin datang ke kantor pengawas untuk mengunjungi Bu Nini. Iya. Bu Indri, terima kasih. Ini bukan pertanyaan receh, Bu eh, Indri. Jadi ini adalah pertanyaan yang saya rasa cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. Eh, yang pertama tadi apa Bu ya? Kita lihat misalnya, gitu, kalau kita share, saya share lagi misalnya, saya share lagi di sini, gitu. Saya coba untuk lihat di publik ya, di data publik ya, di satu padu itu. Kalau saya masuk ke data publik, kemudian masuk ke sekolah, gitu. Sudah diinput gitu, Bu Indri, untuk PPD-nya gitu. Sampun, sampun Bapak. Namanya apa Bu? SLB apa? SLBB Pertiwi. SLBB Pertiwi gitu, gitu. J. SLBB Pertiwi. Betul gini Bu, tulisannya. Mungkin Pertiwi gitu aja gitu. Pertiwi. Nah, ini Bu. Betul ini gitu. Nah, kita coba lihat data gitu. Kayak gini. Kita lihat di karakter itu gitu. Ini karakternya baik gitu Bu Indri. 71,9 ya. Tapi ada penurunan Bu Indri. Ini yang diupload berapa tahun Bu Indri? Kok belum terlihat trennya ini? Ah, gimana Pak? Enggak, Kan ini setiap tahun upload. Ya iya ini tahun ini kelihatannya belum aja di. berarti Pak J. Iya. Jadi ini tahun ini Ya, aja, jadi belum diupload Bu Indri. Jadi kalau diupload semua, misalnya tahun 2022, 2023, 2024,
2024, 2025 maka akan terlihat tren gitu. Nah, Betul. akan terlihat trennya gitu. Oh, untuk karakter ini naik apa turun itu bisa kelihatan. Nah, ini ada penurunan nih dari tahun 2024 sebenarnya. Ada penurunan sebesar -3,14 kayak gitu gitu. Gitu. Nah, dari mana sih penilaian karakter itu? Nah, kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah masuk hijau ini, Bu. Sudah baik ini. Jadi konteksnya kalau di sini kan peringkatnya udah peringkat atas nih untuk yang poin ini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah secara nasional juga sudah peringkat atas. Nah, kemudian dari sisi gotong royongnya. Nah, gotong royongnya ini yang kuning ada penurunan 9,55 ini masih sedang, Ibu. Jadi nantinya yang jadi prioritas itu ya gotong royong. Nah, gimana ini kan sumbernya dari ini, Bu, Asesmen Nasional, gitu. Asesmen Nasional 2025. Jadi bagaimana nilai-nilai gotong royong itu bisa dipahami oleh anak-anak gitu ya. Jadi mungkin saya kurang paham metode mengajar di SLB atau PKPLK itu seperti apa. Nanti mungkin Bu Nini bisa memberikan tambahan jawaban ya. Yang jelas anak-anak itu bagaimana bisa merasakan ke jiwa kegotong royongan itu benar-benar ada di atau kegiatan kegotong royongan itu benar-benar bisa dirasakan di sekolah panjenengan. Jadi ini sumbernya kan dari jawabannya anak-anak, Ibu. Dari jawabannya anak-anak, apakah mereka benar-benar merasakan itu? Apakah mereka benar-benar merasakan ada program-program yang berkaitan dengan kegotong royongan? Mungkin yang dirasakan anak-anak masih ini. Jadi mereka merasa bahwa oh kegiatan yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah baik dan sudah mereka mereka rasakan benar-benar gitu. Nah, yang belum mereka rasakan mungkin kegotong royongan ini kayak gitu, gitu. Kemudian kreativitasnya ini juga masih masih kurang. Nalar kritisnya malah bagus ini. Jadi nah, kritisnya kemudian kebinekaannya seperti apa. Nah, kemudian kemandirian seperti apa. Jadi kita berharap bahwa program-program yang dilakukan sekolah berbasis pada ini, berbasis pada rekomendasi dari PBD itu. Nah, pertanyaannya sudah saya laksanakan semua, Pak. Nah, tapi kok rapot pendidikan belum belum bagus? Artinya kan, ketika anak-anak itu menjawab survei ya di assessment atau di suling jarnya kayak gitu, mereka belum merasakan itu, belum belum ada dampak. Nah, bagaimana panjenengan nantinya itu dengan metode yang ada, dengan cara-cara yang tepat untuk khusus anak PKPLK itu, dengan metode yang tepat anak-anak bisa merasakan itu. Jadi mereka ketika menjawab itu pertanyaan-pertanyaan survei itu ya benar-benar yang disurvei kan tidak hanya anak-anak Ibu. Yang disurvei juga guru-guru yang ada di situ, kepala sekolahnya, guru-gurunya. Nah, apakah guru-guru juga sudah merasakan itu? Gotong royongnya sudah baik di sekolah panjenengan. Kemudian kreativitasnya apakah sudah baik? Nah, itu hal-hal seperti itu harus apa ya, harus diperhatikan. Jadi kalau rapotnya masih kuning ya buat program-program yang itu benar-benar berdampak dan dirasakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah panjenengan. Itu untuk pertanyaan yang pertama gitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan dengan Bu Nini yang menaungi panjenengan gitu. Kemudian yang ini terkait program yang dilaksanakan mulai paling rendah, apakah nanti bisa mempengaruhi skor? Kalau ini dijalankan dengan baik, ya Bapak, programnya dijalankan dengan baik, dengan supervisi, dengan observasi yang optimal dari Bu Nini sebagai pengawas. Nah, pentingnya ini karena pengawas bisa memantau, benar-benar memantau. Panjenengan membuat program, Bu Nini nanti akan memantau apakah program tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak. Pasti secara otomatis rapot pendidikan panjenengan akan naik gitu. Jadi eh, apa satu padu ini mendorong atau memberikan arahan panduan kepada pengawas untuk melakukan intervensi. Jadi pengawas juga bisa melakukan intervensi. Oh, yang kuning ini gotong royongnya masih ada. Pengawas nanti akan melakukan intervensi. Ini loh yang sebaiknya dilakukan di SLB Pertiwi misalnya seperti itu. Kalau selama ini kan nggak tahu pengawas itu, Bu. Jadi pengawas itu nggak tahu program sekolahnya apa, nggak bisa dipantau apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, dengan adanya satu padu ini, Bu Nini bisa tahu nanti. Oh, di SLB-nya Bu Indri misalnya, nah itu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diintervensi.
Begitu Ibu Indri. Ya pasti nanti rapot pendidikannya naik kalau disupervisi sama Bu Dini kelihatannya gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan apakah bukti fisiknya itu harus berupa video, foto? Bukti fisiknya boleh berupa video, boleh berupa foto, boleh berupa laporan, terserah apapun. Yang penting pengawas nanti bisa tahu, cabang dinas bisa tahu bahwa program yang panjenengan jalankan itu memang benar-benar real berbasis pada PPD itu. Jadi kita tidak membatasi, tidak mau menyulitkan juga. Jangan sampai nanti ada anggapan kalau ada aplikasi CAK ngono nah gitu ya. Jadi kita bikin aplikasi itu sebenarnya untuk mempermudah panjenengan semua kayak gitu gitu, mempermudah kerja-kerja panjenengan semua. Jadi eh, itu jawaban yang bisa saya berikan Bu Indri. Mungkin Bu ini selaku pengawas PKPLK bisa memberikan tambahan jawaban eh, terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Bu Indri. Monggo Oke, Bu. terima kasih Pak Khairon untuk solusi salah satu dari permasalahan SLBB Pertiwi. Memang benar sekali untuk SLBB Pertiwi ini sebenarnya sudah memiliki banyak program-program yang sudah diterapkan di sekolah. Contohnya misalnya dalam indikator gotong royong, mereka ini sudah menetapkan program seperti Jumat Bersih ataupun eh, bersih-bersih Darling asih, Bu. lingkungan, ya Darling darling asih asih seperti itu. setiap Dan hari. itu memang sudah didokumentasikan di media sosial. Untuk kreativitas juga sudah banyak sekali program-program. Contohnya adalah pemanfaatan beberapa media pembelajaran seperti itu. Kemudian Bhinneka Global juga SLBB ini sudah membuat program permainan tradisional setiap seminggu sekali. Kalau untuk kemandirian pun SLBB sudah bekerja sama dengan Basnas Kota Mojokerto dengan kafe di Fabis yang merupakan salah satu terobosan anak-anak berkebutuhan pendengaran sebagai peracik kopi ataupun sebagai pramusaji. Memang di sini dari program-program sebenarnya sudah cukup untuk menunjang dari keberhasilan di karakter ini, tetapi memang mungkin penyampaian ke murid itu masih memang PR bagi kita semua, karena memang anak-anak ini kan dengan spesial seperti itu memang perlu maksimal kembali. Kemudian eh, tugas kami juga mungkin nanti ke lapangan ada 20 SLB di Mojokerto untuk 15 di wilayah kabupaten dan 5 di wilayah kota memang harus kami maksimalkan kembali untuk rapat pendidikan yang masih merah ataupun kuning sehingga ke depannya harapan kami sebagai pengawas PKLK dengan adanya aplikasi Satu Padu bisa memberikan kemajuan peningkatan yang positif untuk tren-tren apa yang memang harus naik, rekomendasi apa untuk program-program yang nanti menunjang rapat pendidikan ini menjadi tren naik atau hijau seperti itu. Demikian Bu Indri, apakah masih Saya ada yang tambahkan ya Bu perlu Nini, di... ya. Oke. Mohon maaf, saya tambahkan. Jadi Bu Indri selama ini kan ketika ANPK itu sampel ya anak-anak ya yang disurvei, gitu. Tidak semua gitu, gitu. Jadi ada beberapa Semua, anak saja, tidak semuanya lah. Sekian. semua Pak. Oh Kan semua saat muridnya ini. sedikit. Oh Nggih. muridnya Cuma sedikit, gitu. 4, cuma Oh gitu. 3. Jadi Gitu. saya ikutkan semua. Gitu. Kalau di Nggih. SMA atau SMK eh, itu kadang hanya beberapa Sampel, saja sampel aja. ya, Nah, Perwadi. untuk mulai tahun Nggih. ini sebagai informasi untuk SMA maupun SMK semua akan dilibatkan di TKA maupun di ANBK. Jadi selama ini kan keluhannya sekolah itu adalah, oh ini datanya nggak valid karena tidak semua dilibatkan. Tapi untuk tahun ini pelaksanaan TKA maupun ANBK itu akan melibatkan semua murid. Jadi nanti mungkin apa datanya akan lebih akurat gitu karena melibatkan semua kayak gitu. Jadi itu Bu Indri yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam kalau pas ke apa kantor kayak gitu Bu Indri. Nanti kita bisa ngobrol Nggih, bareng program-program siap. apa yang nantinya bisa menyentuh anak-anak memang benar-benar dirasakan gitu Bu. Karena anak menjawab itu biasanya kan apa yang mereka rasakan ya. Aku bener wis diajari gotong royong belum ya? Aku harus diajari Ya. kebinekaan atau enggak. Nah, nanti program-program apa yang bisa itu kita bisa diskusikan di untuk selanjutnya, gitu. Begitu, gitu, Bu Idri, gitu.
Mohon maaf Jeh, kalau Pak. jawabannya belum bisa memuaskan Ndak, panjenengan. Jeh, artinya kan ada pencerahan, tetap ada pencerahan. Artinya Siap, kami nggih. lebih apa ya, merefleksinya itu untuk Bapak Ibu guru ketika mengisi suling jar harus benar-benar diisi dengan baik. Soalnya selama ini kan isiannya kan banyak, Pak nggih. Nggih. Kadang-kadang itu mungkin ya, saya juga kurang paham. Sae apa seperti itu. Oh, Jadi kemarin kami sempat, ya berarti kalau suling jar kita harus benar-benar gimana caranya kita bisa misalnya jangan diisi isoe wis gak apa-apa wis nggak anu kan selama ini kan kita ngisinya sendiri-sendiri di ruangannya sendiri-sendiri dan ini nanti mungkin kemarin kami berdiskusi kalau ngisi suling jar ayo bareng-bareng kalau misalkan ada pertanyaan kita pecahkan bersama jadi jangan sampai suling jarnya ini diisi asal-asalan ngoten untuk suling jar kemudian kalau untuk anak-anak saya rasa masalah komunikasi dan kosakata Bapak nggih. soalnya kan memang bahasanya di ANBK ini kan memang sangat ruwet dan menurut bagi anak-anak memang agak-agak kesulitan Nggih. begitu. Insya Allah akan kami perbaiki di komunikasi kosakata anak-anak dan untuk suling jar akan kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Berarti seperti itu setelah dapat dari apa jawaban dari Bu Nini dan Pak Khairon termasuk dari satu padu ini tadi alurnya seperti itu. Terima kasih. Nggih. Insya Allah kami sudah ada pencerahan terkait ini Bapak Ibu. Matur nuwun sangat. Monggo Nggih. Nggih. dilanjutkan. Matur nuwun, Oke, Bu terima Indri. Saya kasih yakin Bu Indri. panjenengan ahlinya untuk anak-anak PKPLK ini. Saya harus banyak belajar dari panjenengan gitu, Bu. Nggih. Nggih, begitu Dalam Ibu. guru yang berprestasi Bapak di PKLK Kota Luar Mojokerto. biasa ini. Memang kita kalau membahas ANBK di PKPLK, memang beberapa sekolah itu agak mengeluh karena soal-soal yang keluar itu mungkin kurang sesuai dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk literasi, numerasi itu memang agak berat meskipun di Juknis TKA itu hanya diperuntukkan yang mengikuti itu ketunaan semua kecuali yang C atau tunagrahita. Tetapi bagaimanapun memang terkadang di lapangan yang dikeluarkan soal-soalnya itu memang seperti soal-soal anak reguler. Nah, mungkin ke depannya ya kami akan berbenah diri bagaimana memahamkan indikator-indikator baik di ANBK ataupun di Sulinjar bagi Bapak Ibu guru ini. Jadi selanjutnya monggo Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya untuk di kolom chat masih belum ada pertanyaan. Monggo raise hand jika masih ada unek-unek baik dari Bapak Ibu KS dan tim manajemen SMA ataupun SMK atau PKPLK lagi monggo. Ya cukup. Baik, karena sampai sekarang belum ada lagi yang bertanya, di sini kami sebagai pengawas Cabang Dinas Kabupaten dan Kota Mojokerto mengingatkan untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu yang belum mengupload rapat pendidikan di Satu Padu untuk disegerakan dari tahun 2022 sampai tahun 2025 terakhir. Untuk yang belum daftar juga dipersilakan daftar sesuai dengan petunjuk alur yang diberikan Bapak Khairon tadi, cara pendaftarannya, dan cara upload rapot pendidikan. Baik hadirin dan peserta webinar yang saya hormati, sebagai wujud cinta tanah air dan dedikasi kita kepada bangsa, marilah kita sejenak mendengarkan lantunan lagu nasional Bagimu Negeri. Kami berjanji
Hadirin sekalian, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan memasuki sesi dokumentasi atau foto bersama. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kamera atau on-cam dan memberikan senyum terbaiknya di layar. Sesi ini akan diambil rekan kami dari tim dokumentasi. Siap ya Bapak Ibu semua? Oke, saya hitung mundur, senyum yang cantik dan ya. Hitung 3, 2, 1. Sudah Bapak Ibu? Mungkin untuk foto yang kedua kita menggunakan pose seperti ini nggih, Bapak Korwas. Apa maknanya Bapak Korwas itu? Oh, bergandengan tangan sesuai dengan aplikasi kita yaitu Satu Padu. Monggo tangannya dipersiapkan. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam untuk mengisi daftar hadir atau absensi pada SID Berkarya 2. Hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, MKPS Mojokerto Raya, narasumber webinar yang luar biasa Bapak Khoiron, serta seluruh peserta yang aktif berpartisipasi hingga akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, saya Nini Rahmatin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Wassalamualaikum Bapak Ibu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.